Cerita novel romantis. Gadis Simpanan Sang Tuan. Bab 13. Full Service. Lain dengan Albert yang sedang uring-uringan tak karuan, di tempatnya Cila justru sedang tersenyum tanpa bosan. La mengira Albert tidak membalas pesannya karena kembali sibuk akan pekerjaan, makanya ia tidak membuat spam chat untuk sang pacar. Gelagat Cila yang terlalu mencolok dapat ditangkap oleh mata Satria. Lelaki itu tahu, gadis di depannya tengah bahagia. Wajahnya nampak begitu sumringah. "Hei peri kecil, kenapa kau sedari tadi tersenyum-senyum? Apa kau sedang bahagia?" tanya Satria di sela ia mengunyah mie miliknya. Mendengar pertanyaan Satria, Cila langsung menatap ke sumber suara, lalu mengangguk sembari mengulum senyum. "Iya bang, soalnya kakak pacar abis mengirimi Cila pesan," balasnya tanpa beban. Bagai mendapat hadiah terindah, wajah bahagia itu begitu kentara. "Kakak pacar, kau sudah punya pacar?" Satria terperangah, tidak menyangka gadis kecil di depannya sudah memiliki pacar, sedangkan dia masih betah melajang. Lebih tepatnya, sedang menunggu waktu yang pas untuk mengungkapkan. "Sudah," balas Cila singkat. "Bagaimana dengan Albert? Apa dia tidak melarangmu?" tanya Satria antusias. Ia begitu tahu bagaimana keposesifan sahabatnya terhadap Cila. La rasa Albert tidak mungkin diam saja, mengetahui kabar kalau Cila sudah memiliki kekasih pujaan. Mendengar nama Albert, Cila kembali mengulum senyum. Lalu dengan cepat ia menggeleng. "Tidak, dia justru mendukungku." "Hah, tumben sekali. Tapi baguslah, itu artinya dia sudah berubah." "Oh ya, kalau sampai pria yang kau sebut pacar itu berani menyakitimu, jangan sungkan untuk mengatakannya padaku. Akan kuhajar dia sampai habis," ucap Satria dengan menggebu. "Benarkah?" "Tentu saja, karena pada saat itu aku akan merebutmu darinya," ucap Satria seraya menampilkan senyum terbaiknya. "Merebutku? Maksud bangsat apa?" tanya Cila disertai dahi yang mengernyit heran. "Heh, tidak ada. Makanlah, biar kau cepat besar." Seloroh Satria lalu mengusak gemas kepala Cila. Tanpa menjawab apapun, Cila menurut. Ia mengangguk lalu kembali memakan makanannya dengan lahap. Sedangkan Satria terus memperhatikan gadis manis di depannya. Diam-diam ia mengulum senyum. Di hari yang sama, Monica keluar dari apartemennya, berniat untuk menemui sang kekasih yang sudah beberapa hari ini tidak ia jumpai. Hari itu, Daniel beralasan kalau ia sedang pulang ke rumah, karena mengurus sang mama yang katanya sedang sakit parah. Mendengar itu, Monica tak mampu berbuat apa-apa, marah pun rasanya percuma. Mobil yang dikemudi oleh Monica mulai melesat di jalan raya, tetapi ia merasa ada yang aneh. Beberapa hari ini seolah ada yang membuntutinya. Gerak-geriknya seperti diawasi oleh seseorang. Dan keyakinan itu kembali diperkuat saat ia membelokkan mobilnya. Ia tersenyum miring, sepertinya ada yang ingin main-main dengannya. Dengan cepat, ia meraih ponsel di atas dashboard, lalu menghubungi Daniel. "Sayang, sepertinya ada yang mengikutiku. Lebih baik kamu ke apartemenku dulu. Aku menyusul," titahnya pada sang kekasih. "Tidak jadi masalah baby." Monica mematikan panggilan itu, lalu dirinya sengaja berputar-putar di jalan raya untuk mengulur waktu, hingga dirasa Daniel sudah berada di apartemennya, barulah dia akan kembali. "Aku bukan perempuan bodoh," desis Monica, yang hanya mampu didengar oleh telinganya sendiri. Monica memarkirkan mobilnya di sebuah restoran cepat saji, memesan minuman dan menyesapnya sedikit. Saat ia merasa sudah cukup lama, ia kembali melajukan mobilnya ke arah apartemen. Dengan wajah sumringah ia menekan tombol password, dan saat dirinya masuk, Daniel sudah menyambut.
Lelaki itu sudah tanpa koas yang ia pakai, dengan penuh kerinduan Monica langsung menghambur ke dalam dekapan Daniel. Dan menghirup aroma sang kekasihnya itu. "Cek, kenapa lama sekali kau kembali?" Rengeknya dengan manja. "Oh baby, I'm sorry. Tapi mama benar-benar butuh aku," balas Daniel dengan wajah dibuat sendu. Mendengar itu, Monica hanya memasang wajah cemberut, hingga saat Daniel mulai memberikan apa yang dia mau, Monica kembali tersenyum lebar. "Berapa yang kau inginkan?" tanya Daniel setelah mengecup basah bibir Monica. Menggiring dirinya semampai itu berbaring di atas sofa. "Sampai kau menyerah," balas Monica seraya menggantungkan tangannya di leher sang kekasih. Menatap dengan semangatnya yang membuncah. Mendengar itu, Daniel tersenyum ehem. "Ayo mulai baby, ku pastikan kau yang menyerah dengan permainanku," tantang Daniel menyeringai. "Lakukan saja, aku tidak takut," balas Monica seraya meremat gemas aset yang ada di bawah sana. Dan, seterusnya terjadilah olahraga elit. Jam 3 sore Albert dan Juna telah selesai menemui kliennya. Karena kebetulan mereka bertemu di sebuah restoran dekat pusat perbelanjaan. Terbesit dalam otak Albert untuk membelikan hadiah untuk sang kekasih. Mengingat Sheila, ia kembali menyunggingkan senyumnya. Hatinya sudah terasa lebih baik, saat ia mulai percaya bahwa Sheila tidak mungkin macam-macam di belakangnya. "Dia hanya mencintaiku." Satu kalimat itu kini tertanam dalam hatinya. "Jun," panggil Albert. Dengan tanggap Juna langsung mendekat, berdiri tepat di samping sang tuan. "Aku ingin membeli sesuatu, kau temani aku ya," ucap Albert seraya kembali melangkah. Padahal, ia lelaki yang anti dalam berbelanja, tetapi demi sang gadis, ia rela membuang waktunya, hanya untuk sekedar membeli hadiah. Juna dan Albert baru saja masuk ke pusat perbelanjaan itu, tetapi langkahnya terhenti, begitu telepon genggam milik Albert berbunyi. Dengan cepat, Albert meraih benda pipi itu dari saku jasnya. "Monica, ada apa?" tanyanya to the point begitu panggilan itu terhubung. Albert menaruh satu tangannya di saku celana. "Sayang, kenapa selalu ketus begitu sih?" balas Monica sedikit merengek. Ia seolah sedang mengais kasih sayang Albert, tapi kelakuannya justru berbanding terbalik. Di ujung sana, dirinya masih menyatu dengan Daniel. "Aku tidak suka berbasa-basi, katakan apa yang kau inginkan. Kamu kan sedang di luar kota, pulang bawakan aku oleh-oleh ya," pintanya. Lalu tap. Sambungan langsung terputus. Albert kembali melangkah, dan Juna mengekor di belakang bosnya itu. Sedangkan wanita di ujung sana mengumpat, karena teleponnya dimatikan secara sepihak. Untuk pertama kali, Albert berhenti di sebuah toko perhiasan. Dengan seksama, ia memindai benda yang berkelap-kelip indah itu, mencari kira-kira manakah yang paling cantik untuk sang kekasih. "Mana yang paling bagus?" tanya Albert pada sang asisten. "Apa tuan juga ingin?" "Sudah pilih saja," tukasnya. Akhirnya Juna mengambil satu yang menurutnya paling memanjakan mata. Kalau saja ia punya kekasih, mungkin ia juga akan memilihkannya satu. Namun sayang, nampaknya belum ada wanita yang ia anggap cocok untuk mendampinginya. Padahal sang mama sudah ngebet minta cucu darinya, maklum saja. Juna adalah anak tertua. Ia memiliki dua adik kembar dan kedua-duanya adalah seorang wanita. Masih duduk di sekolah menengah pertama. Setelah dari toko perhiasan, Albert merasa itu sudah cukup, tetapi begitu matanya menangkap sesuatu yang terlihat menarik, Albert berjalan sedikit mendekat. Tersenyum-senyum, hingga membuat Juna yang berada di sampingnya merasa keheranan. Tadi marah-marah, sekarang senyum-senyum sendiri seperti orang aneh. "Jun," panggil Albert.
Iya tuan, balas Juna gelagapan. Albert meminta Juna mendekatkan telinganya, ia berniat untuk berbisik. Aku ingin yang warna merah, bisik Albert. Juna mengerutkan keningnya, tanda belum mengerti apa yang diinginkan bosnya. Merah? Merah apa? Mengerti akan Juna yang belum paham, Albert melirik sang benda dengan ekor matanya. Ia mengulum senyum, sudah dipastikan dirinya akan termanjakan jika Juna berhasil mendapatkan benda tersebut. Juna mengikuti arah mata Albert, begitu tahu apa yang Albert inginkan, Juna menelan salivanya frustasi. Hei, yang benar saja. Kenapa di sini selalu jomblo sih yang tersiksa? Jun, yang merah ya, Albert mengingatkan dengan wajah sumringah. Kedua sudut bibir Albert tertarik ke atas, begitu ia mendengar suara pintu apartemennya dibuka oleh seseorang. Lah begitu yakin, kalau itu adalah gadisnya, Sheila. Malam gelap, seolah terang seperti hati Albert sekarang. Malam ini, ia ingin menuntaskan rindu yang beberapa hari ini sudah terpendam. Dengan rasa yang bergejolak, ia menatap pada pintu yang knobnya berputar, menandakan seseorang berusaha untuk membuka pintu kamarnya. Lah mengusap rokok yang ia hisap tadi ke dalam asbak. Dan saat itu juga, gadis manis yang ia tunggu sudah berdiri di depan sana. Dengan mata yang berbinar bahagia, sang gadis lebih dulu menghampirinya. Kakak, kangen. Rengek Sheila seraya menghambur dan mendudukan diri di pangkuan Albert, lelaki yang tengah duduk di depan jendela. Dengan sigap Albert merengkuh tubuh mungil itu, ia menyunggingkan seutas senyum lalu membalas dekapan Sheila. Benarkah kau merindukanku? Tanya Albert melerai, berganti menempelkan keningnya dengan kening milik Sheila. Dan menahan tengkuk itu. Pelan, gadis itu mengangguk. Kau tidak berbuat macam-macam kan saat aku tidak ada? Tanya Albert lagi, dapat Sheila rasakan hembusan nafas beraroma mint itu menerpa kulit wajahnya. Membuat buyu-buyu hayusnya meremang seketika. Dengan gerakan cepat Sheila menggeleng, menjawab kalau tidak ada sesuatu yang aneh, yang ia lakukan di belakang Albert. Albert mengecup bibir ranum itu sekilas, merasa lega, baguslah, kalau begitu aku akan memberimu hadiah. Albert mengajak Sheila bangkit dan menyuruh gadis itu untuk menunggu di atas tempat tidur, sedangkan ia melangkah ke meja nakas, mencari sesuatu yang telah dibelinya kemarin, hadiah. Bukalah, ucap Albert setelah salah satu hadiah itu sukses berada di genggaman Sheila. Sebuah kotak kayu dengan ukiran mewah, Sheila yakin di dalamnya tak kalah indah dari bungkusnya. Namun, bukan itu poinnya, yang terpenting adalah siapa yang telah memberikan hadiah ini untuknya. Dengan perlahan, dan diiringi rasa bahagia yang membuncah, Sheila membuka kotak itu. Matanya membulat dengan mulut yang sedikit menganga. Benda berkelap-kelip itu begitu indah memanjakan matanya. Ada haru dalam sudut hatinya. Benarkah Albert sengaja membelikan ini hanya untuknya? Bagaimana, kau suka? Tanya Albert seraya menyibak rambut Sheila ke belakang, mengelus dan membelainya penuh perhatian. Sheila mengulum senyum, jelas saja dirinya sangat suka. Dia tidak mungkin menggelengkan kepala. Kemari, biar kupakaikan. Ucap Albert seraya mengulurkan tangannya meminta benda itu, dengan senyum mengembang Sheila menurut. Lah berbalik, lalu membiarkan Albert memasangkan kalung itu, agar sempurna melingkar di lehernya. Ini indah, terlalu indah. Aku tidak ingin malam ini usai, aku ingin selamanya seperti ini, hanya denganmu. Cantik, ucap Albert, ia memandangi wajah gadis di depannya. Dengan tatapan teduh yang kerap melumpuhkan perasaan Sheila. Sheila berbalik, lalu mengulum senyum tak habis-habis, tapi begitu ia ingat dengan Monica, seketika senyum itu menyurut. Ada apa? Tanya Albert. Ada keraguan dalam hati gadis itu untuk bertanya,
Tapi rasa keingintahuannya justru lebih besar. Ia ingin memastikan. Apa kakak membeli benda ini juga untuk Kak Monica? Ia harap Albert menggeleng, atau lebih jelasnya berkata tidak. Namun, apalah daya. Saat ia harus kembali menerima takdir, bahwa dirinya memanglah yang kedua, Albert mengangguk. Tapi bukan aku yang memilihnya. Sheila mengernyit bingung, ingin Albert menjelaskan lebih detail. Ia tak mau menduga-duga. Juna yang memilihkan untuk wanita itu, yang ini. Albert menyentuh kalung yang melingkar di leher Sheila. Aku sendiri yang memilihnya, untukmu. Mendengar apa yang diucapkan oleh Albert, angan itu kembali melambung tinggi. Sheila mengulum senyum, lalu mendekap erat pinggang lelaki itu. Terima kasih sayang. Ucapnya seraya membenamkan wajah di dada bidang Albert yang hanya terhalang kain kimono. Sheila menghirup dalam aroma lelaki itu. Aroma yang selalu membekas dalam ingatannya, dan hanya pemilik aroma ini yang mampu membuatnya jatuh, sejatuh-jatuhnya. Berterima kasihlah dengan benar, ucap Albert tiba-tiba. Seketika Sheila mendongak. Matanya berkedip manja seolah bertanya, aku harus apa? Albert meraih paperback yang tadi ia bawa bersama kalung itu, dan menyerahkannya kembali pada Sheila. Aku mau, kau memakainya malam ini. Sheila meraih paperback itu. Karena penasaran yang begitu tinggi, ia mengintip isinya, tapi Albert menahan. Ganti pakaianmu di kamar mandi, ingat hanya pakai ini, karena dengan ini caramu berterima kasih, ucap Albert dengan tersenyum penuh arti. Dengan mantap Sheila mengangguk, tak mencurigai Albert sedikitpun. Ia berpikir, mungkin hanya sekedar baju yang terlihat cocok untuknya. Laber lalu ke dalam kamar mandi, dan membuka isi dalam paperback tersebut. Begitu ia angkat matanya menatap aneh. Apa ini? Kenapa tipis sekali? Gumamnya pada diri sendiri. Lah membolak-balikan isi paperback yang ternyata sebuah lingerie merah menyala lengkap dengan sebuah pita. Ini sih kayak punya mama, ucapnya lagi, mengingat pakaian yang kerap ia jumpai di lemari Sarah. Tapi buat apa Kak Albert menyuruhku memakainya? Apa aku akan terlihat lebih cantik jika memakai ini? Hah? Akhirnya tanpa banyak tanya Sheila memakai lingerie itu, dan kembali berkaca. Karena ada sebuah pita yang mengait di lehernya, agar terlihat indah, ia menguncir tinggi-tinggi rambutnya. Sheila kenapa lama sekali? Teriak Albert dari luar sana, membuat si empunya nama segera bergegas. Satu kaki jenjang itu sukses melangkah keluar, dan menampilkan sosok yang begitu mengagumkan di mata Albert. Hingga membuat mata lelaki itu enggan untuk berkedip, Sheila semakin melangkah mendekat. Tetapi terasa begitu lambat karena gadis itu terlihat malu-malu. Bagai terhipnotis, Albert tak mampu berbuat apa-apa selain meneguk salivannya, dan terus memperhatikan Sheila, yang kini sukses berdiri di hadapannya, dengan semburat merah di mana-mana. Dari pucuk rambut, hingga ke bawah. Seluruhnya menjadi pusat perhatian lelaki itu, sungguh kini hasratnya mulai menggebu. Dengan tidak sabar Albert menarik tangan Sheila hingga duduk di pangkuannya. Senyum itu kembali terukir, saat menyadari pilihannya begitu pas untuk gadis di depannya. Kau terlihat cantik, puji Albert, membuat pipi itu semakin bersemu merah, semerah lingerie yang membungkus dirinya. Satu tangan Albert membenahi rambut Sheila yang menjuntai tak beraturan, mengelus lembut dari mulai pipi hingga bermuara di dagu runcing milik gadis itu. Albert terus memandangi Sheila dengan tatapan intens, merapatkan badan mereka, hingga dapat Sheila rasakan, sesuatu yang mengganjal di bawah sana ada pertemuan. Malam ini, aku ingin kau yang memegang kendali, ucap Albert tepat di telinga Sheila, gadis itu menggeliat. Sekaligus belum mengerti apa yang baru saja Albert katakan, dirinya hanya bisa mengernyit bingung, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Hingga akhirnya,
Albert menuntun satu tangan itu ke bawah sana. Besarkan. Kau yang membangunkannya, jadi kau harus puaskan dia. Glek. Cila menelan salivanya dengan berat, menatap benda yang kini sudah siap gerak di hadapannya. Benarkah sebesar ini? Sebelumnya ia tidak terlalu memperhatikan, tetapi begitu ia melihat dengan seksama. Itulah. Mungkin setara besar dan panjangnya dengan belalai gajah. Batin Cila yakin. Kulumlah, anggap kau sedang mencicipi sesuatu yang kau suka. Lama menimang, akhirnya dengan gerakan yang begitu kaku, Cila mulai menurut apa yang diperintahkan Albert kepadanya. Awalnya terasa begitu aneh, tetapi lama-kelamaan, ini membuatnya nyaman. Ternyata tidak terlalu buruk. Dan seterusnya, terjadilah yang namanya ehem itu. Dengan nafas terengah-engah, keduanya saling menatap, melempar senyum satu sama lain, hingga membuat pipi gadis muda itu kembali merona. Secepat kilat, Albert membalikan posisi setelah melepas para junior mereka. Lalu kembali memulai tugasnya, dengan memanjakan buah imut. Full service, ucapnya penuh semangat. Lanjut ke bab 14.